Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian soal matematika latihan halaman 36 nomor 1 sampai 5. Kita mulai dari nomor 1. Nomor 1. Soalnya yaitu Mira mempunyai 4,5 kg tepung terigu. Della ingin membuat kue cubit dan kue bolu. Kue cubit memerlukan 1,5 kg tepung terigu, adapun kue bolu memerlukan 1,2 kg tepung terigu. Berapa sisa tepung Mira? Kita menjawabnya seperti ini. Di sini ada 3 angka yaitu 41/2 kg tepung terigu yang dimiliki oleh Mira. Lalu yang akan digunakan untuk membuat kue cubit yaitu 1,5 kg dan yang akan digunakan untuk membuat kue bolu yaitu 1,2 kg. Dalam soal ini adalah soal pengurangan. Jadi tepung terigu milik Mira dikurangi yang digunakan untuk membuat kue cubit dan kue bolu. Jadi 41/2 kg kita kurangkan dengan 1,5 kg ditambah 1,2 kg. Jadi kita samakan semuanya dulu, misalnya kita jadikan desimal semuanya dulu. 4,5 kg dikurangi 1,5 kg, kita tambahkan 1,2 kg. Kita tambahkan dulu yang akan digunakan untuk membuat kue cubit dan kue bolu yaitu 1,5 kg ditambah 1,2 kg yang hasilnya yaitu 2,7 kg. Lalu akhirnya kita akan mengurangi 4,5 kg dikurangi 2,7 kg dan hasilnya adalah 1,8 kg. Jadi hasilnya sisa tepung Mira adalah 1,8 kg. Kita lanjutkan dengan nomor 2 yaitu soalnya kakek mempunyai sebidang tanah, 3/20 bagian tanah ditanami padi, 0,2 bagian ditanami jagung, sedangkan 3,10 bagian ditanami kedelai. Sisa tanah digunakan untuk kolam ikan. Berapa bagian digunakan untuk kolam ikan? Bisa kita jawab sebagai berikut. Kita tuliskan bahwa tanah kakek yaitu 1 secara utuh. Lalu kita akan kurangkan dengan bagian-bagian tanah yang lain yaitu 3/20 yang untuk padi, 0,2 yang untuk jagung, dan 3/10 yang untuk kedelai. Nanti kita akan bisa mendapatkan bagian yang untuk kolam ikan. Jadi 1 dikurangi 3/20 tambah 0,2 tambah 3/10, jangan lupa dalam kurung. Lalu kita samakan semua, misalnya kita samakan menjadi desimal. Jadi 1 dikurangi 0,15 tambah 0,2 tambah 0,3. Dan hasilnya yaitu 0,65. Jadi 1 dikurangi 0,65 itu adalah 0,35 bagian. Atau bisa kita samakan semuanya menjadi pecahan. Misalnya seperti ini tadi dari soalnya. 1 dikurangi 3/20 tambah 0,2 tambah 3/10. Jadi sama dengan kita jadikan pecahan semua yang disamakan nilainya penyebutnya. Jadi misalnya kita samakan menjadi 20. Jadi 20/20. Jadi 1 itu dijadikan 22/20. Kita kurangkan dalam kurung 3/20 tambah 4/20 tambah 6/20. Lalu hasilnya berapa? 20/20 kita kurangkan, ternyata hasilnya yang tadi yaitu 13/20. Jadi hasilnya 7/20 bagian. Jadi hasil akhirnya tanah kakek yang digunakan untuk kolam ikan itu adalah 0,35 bila kita pakai desimal atau pecahan yaitu 7/20 bagian. Selanjutnya nomor 3. Soalnya yaitu Bibi menyediakan 5,25 kg gula pasir. Sebanyak 3/8 kg gula pasir digunakan untuk membuat kue. 1/5 kg digunakan untuk membuat
teh manis. Adapun 0,4 kg gula pasir digunakan untuk membuat puding. Yang ditanyakan adalah berapa sisa gula pasir bibi. Soal ini masih soal pengurangan dan penjumlahan. Jadi gula pasir keseluruhan kita kurangkan dengan yang digunakan untuk membuat kue, teh manis, dan puding. Jadi yang keseluruhan yaitu 5,25 kg dikurangi, lalu kita dalam kurungkan yang tadi 3/8 kg tambah 1/5 kg tambah 0,4 kg tutup kurung. Lalu kita samakan semuanya, misalnya kita jadikan semuanya desimal. Jadi 5,25 kg dikurangi 0,375, kita tambah 0,2 kg tambah 0,4 kg. Hasilnya yaitu 5,25 kg dikurangi 0,974 kg dan hasilnya adalah 4,275 kg. Atau bisa kita memakai semuanya dijadikan pecahan biasa. Caranya yaitu berikut ini. Caranya yaitu 5,25 kg tadi kita kurangkan itu soalnya ya 3,8 kg tambah 1,5 kg tambah 0,4 kg. Lalu kita jadikan semuanya pecahan. Jadi misalnya 1/4 kg dikurangi 3/8 kg tambah 1/5 kg lalu 0,4 itu kita jadikan pecahan menjadi 4/10 kg. Kita samakan semuanya penyebutnya. Misalnya penyebutnya kita jadikan semuanya 40. Jadi yang 51/4 itu menjadi 210/40 lalu dikurangi yang dalam kurung 3/8 menjadi 15/40, 1/5 jadi 8/40, lalu 4/10 jadi 16/40. Lalu kita hasil yang dalam kurung kita jumlahkan dulu, hasilnya 39/40. Lalu yang 210/40 kita kurangkan dengan 39/40, hasilnya yaitu 171/40. Kita sederhanakan menjadi 11/40 kg. Lalu hasilnya jadi sisa gula pasir bibi adalah ada 4,275 kg atau 4/11/40 kg. Kita lanjutkan dengan soal nomor 4. Pak Barjo memiliki 9 karung kedelai. Setiap karung berisi 5/8 kuintal kedelai. Seluruh kedelai akan dijual kepada 6 toko sama banyak. Yang ditanyakan berapa kedelai untuk tiap tokonya. Jadi ada 9 karung yang masing-masing berisi 5/8 lalu akan dibagi pada 6 toko sama banyak. Jadi soal ini adalah soal perkalian dan pembagian. Jadi penyelesaiannya adalah kita yang 9 itu kita kalikan dengan 5/8 kuintal yang masing-masing karung, lalu nanti kita akan bagi dengan 6 karena dijual pada 6 toko sama banyak. Jadi penyelesaiannya yaitu 9 kali 5/8 dibagi 6. 9 itu kita jadikan semuanya sama, misalnya jadikan semuanya pecahan. Jadi nanti 9 dan 6 jadi pecahan, misalnya jadi 9/1 kali 5/8 lalu dibagi 6/1. Pertama kita selesaikan dulu bagian depan yaitu 9/1 kita kalikan 5/8, hasilnya 45/8. Lalu dibagi 6/1 seperti biasa, kalau dibagi pecahan kita kalikan lalu dibalik angka pecahan setelah bagi. Jadi 45/8 kita kalikan 1/6 yang tadinya 6/1. Hasilnya yaitu 45 kali 1 45, 8 kali 6 itu 48. Jadi 45/48 atau kita sederhanakan menjadi 15/16. Atau bisa juga kita jadikan semuanya desimal, yaitu 9 kita kalikan 5/8 dibagi 6. Jadi 5/8 kita jadikan desimal menjadi 0,625. Jadi 9 kali 0,625 kuintal dibagi 6. Di sini kuintal kita jadikan kilogram.
Jadi 9 kali 62,5 kg dibagi 6 hasilnya yaitu 93,75 kg. Jadi penyelesaiannya, jawabannya yaitu di tiap tukum dapat kedelai sejumlah 15/16 kuintal atau 93,75 kg. Soal nomor 5. Seorang pedagang beras menyimpan berasnya dalam 2 gudang. Gudang pertama menampung 13,5 ton beras, sedangkan gudang kedua menampung 1/2 ton beras. Seluruh beras dari kedua gudang itu akan dibawa ke pasar menggunakan sebuah truk. Dalam sekali angkut, truk itu dapat membawa 1/2 ton beras. Berapa kali truk tersebut harus mengangkut beras agar beras dalam kedua gudang terangkut semua? Kita jawab seperti ini. Ini adalah perkalian pembagian atau dalam hal ini pembagian. Jadi kita jumlahkan dulu beras yang ada di dalam gudang, yaitu 13,5 dan 16, 1/2 ton. Lalu kita bagi dengan jumlah beras yang bisa diangkut. Jadi seperti ini menjawabnya. 13,5 ton kita tambah 16, 1/2 ton. Itu kita dalam kurung, lalu kita bagi dengan 7, 1/2 ton. Misalnya di sini kita menjadikan semuanya desimal supaya lebih mudah. Jadi 13,5 ton kita tambahkan 16,5 ton karena 1/2 itu 0,5. Lalu kita bagi dengan 7,5 yang tadinya 7, 1/2. Jadi hasilnya yang depan itu kita jumlahkan dulu yaitu 30 ton. Lalu kita bagi dengan 7,5 ton dan hasilnya yaitu 4 kali angkut. Jadi truk tersebut harus mengangkut sebanyak 4 kali. Demikian penyelesaian soal matematika halaman 36. Apabila ada yang kurang bisa dimengerti, boleh bertanya lewat WA. Sampai di sini dulu, semoga bisa membantu dan terima kasih.